Maju dan berkembangnya era digital telah membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti munculnya aplikasi belanja online yang memudahkan kita dalam berbelanja tanpa harus keluar rumah. Kemudian ada aplikasi transportasi online yang menjadikan bepergian menjadi lebih simpel. Hingga aplikasi pinjaman online atau pinjol yang memberikan akses permodalan menjadi mudah dan cepat tanpa harus repot-repot mengantri seperti di bank dan koperasi. Dikutip dari artikel Kopmau.jn, pinjaman online legal pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2014 oleh PT Vintage. Setelah itu, pinjaman online mulai muncul dan bertebaran di mana-mana. Hingga saat ini, telah terdapat 101 penyedia pinjaman online legal dan terdaftar di OJK. Sedangkan yang ilegal, diperkirakan masih ada lebih dari 500 aplikasi. Pinjol atau pinjaman online telah menjadi fenomena yang merevolusi cara masyarakat dalam mengakses dana. Kemudahan dan kecepatannya menjadi daya tarik utama, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat, tanpa proses rumit seperti di bank. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji. Siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk menuntaskan berbagai masalah keuangan mereka. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, pinjol hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam, yang membuatnya begitu cepat meraih popularitas masyarakat. Dikutip dari laman berita Kontan, meskipun pinjaman online membawa manfaat yang besar dengan mempermudah akses masyarakat dalam keuangan, namun pada kenyataannya, tren pertumbuhan pengguna pinjam tidak sejalan dengan peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Akibatnya mereka seringkali terjebak oleh perilaku impulsif atau keinginan untuk memperoleh kepuasan secara instan, yang mendorong mereka untuk berhutang tanpa mempertimbangkan resikonya secara matang. Berdasarkan penelitian Nailul Huda dari Center of Digital Economy and S&E, INDEF, pinjaman online tumbuh pesat di Indonesia, meningkat 71% pada Desember tahun 2022, akibat dari lonjakan belanja online pasca pandemi, terutama di kalangan pemuda yang cenderung konsumtif. Pada Juni tahun 2023, pinjaman rata-rata untuk pemuda di bawah 19 tahun mencapai 2,3 juta rupiah. Sementara untuk usia 20-34 tahun adalah 2,5 juta rupiah, padahal pendapatan rata-rata pemuda hanya 2 juta rupiah per bulan. Ia mengatakan, masalah ini semakin memprihatinkan karena pendapatan pemuda lebih rendah daripada utang mereka dari pinjaman online. Karakteristik sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, adalah masyarakat yang bersifat hedonisme dan lebih terbuka untuk berhutang demi memenuhi hasrat gaya hidup. Banyak masyarakat kita yang cenderung boros dan suka berfoya-foya. Karena perekonomian masyarakat Indonesia berada pada golongan menengah ke bawah, menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online hanya untuk memenuhi sifat hedonisme tersebut. Banyak masyarakat Indonesia yang berfoya-foya atau membeli barang-barang untuk memenuhi kesenangannya belaka. Bahkan sampai menggunakan pinjaman online untuk menonton konser dan pergi liburan. Hal ini tentu saja akan memperburuk kondisi keuangan mereka yang menggunakan hutang untuk keperluan yang tidak penting dan mendesak. Pada akhirnya, banyak terjadi kasus para nasabah pinjol ini gagal bayar atau tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Dikutip dari laman hukum online, paling tidak ada 3 resiko yang akan dihadapi para nasabah pinjol yang tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang pertama yaitu, bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar. Karena tidak mampu melunasi pinjamannya, ataupun terlambat melakukan pembayaran angsuran, peminjam biasanya akan dikenakan denda dan bunga yang lebih besar. Terlebih lagi jika pinjol yang mereka gunakan ilegal, di mana mereka menetapkan bunga dan denda yang sangat tinggi, bahkan bisa melebihi jumlah pokok pinjaman. Saudara, guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol yang awalnya hanya 3 juta membengkak hingga ratusan juta rupiah.
Awalnya pinjaman ini digunakan korban untuk membeli susu kedua anaknya yang masih balita. Kuasa hukum korban menyebut suami sang guru honorer yang bekerja serabutan membuatnya dan suami merasa perlu meminjam uang secara online untuk keperluan sehari-hari. 20 Maret lalu, korban meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Namun, hanya disetujui 3,7 juta rupiah dengan waktu pelunasan 7 hari. Saat pinjaman memasuki hari kelima, menurut kuasa hukum korban, pihak pinjol mulai meneror korban dan suaminya untuk segera melunasi pinjaman. Karena pinjaman tidak segera dilunasi, saat ini pinjaman korban membengkak hingga 200 juta lebih dan sempat dibayar 158 juta rupiah. Kemudian resiko yang kedua yaitu ditagih-tagih oleh para debt collector. Jika kita tidak melunasi utang di pinjol, tentu saja mereka akan menggunakan jasa debt collector untuk menagih kita. Hal ini tentu saja akan membuat hidup kita menjadi tidak tenang, karena setiap hari rumah kita didatangi oleh para debt collector. Resiko ketiga yaitu mendapatkan skor kredit yang buruk. Ketika kita sudah dilaporkan oleh perusahaan pinjol ke OJK karena gagal bayar, maka kita akan dicatat sebagai nasabah yang bermasalah. Akibatnya nanti kita akan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman lagi di kemudian hari. Jerat pinjaman online yang meresahkan masyarakat perlu dihindari dengan memperhatikan gaya hidup yang sesuai dengan pendapatan. Orang harus lebih waspada dan berhati-hati jika ingin meminjam ke lembaga tidak resmi dengan memperhatikan persyaratan dan resiko gagal bayar. Meski terdesak, pastikan Anda mencari alternatif lain seperti meningkatkan pemasukan, meminjam ke kerabat yang lebih mampu, atau ke lembaga keuangan yang resmi. Dan buat saya, kalau saya mengamati orang-orang itu, memang kita tidak bisa untuk memenuhi gaya hidup seperti yang dulu-dulu gitu sebelum pandemi. Nah, itu kita harus makin kencang gitu. Lifestyle harus kita tekan. Mau gimana pun saya tetap menyarankan untuk lifestyle kita tekan. Kemudian perencanaan memang lebih harus detail. Kalau toh benar-benar kita tidak sanggup untuk istilahnya pendapatan tidak, ya kita pinjam harus ke lembaga yang resmi, atau setidaknya kalau kita tidak punya persyaratan untuk bisa meminjam di lembaga yang resmi itu, kita mungkin ke teman atau apa, dan kita beryakinkan bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita untuk. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena pinjol ini? Sebetulnya pinjam-meminjam tidak dilarang, asal menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pinjam-meminjam merupakan akad sosial, bukan akad komersial. Sehingga, seharusnya tidak ada syarat-syarat dan ketentuan apabila seseorang meminjam sesuatu, seperti tambahan bunga atau tambahan atas pokok pinjaman lainnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba, dan riba sudah disepakati oleh para ulama bahwa hal tersebut haram. Dikutip dari laman Majelis Ulama Indonesia. Dalam Ijtima Ulama Fatwa MUI, ditetapkan bahwa aktivitas pinjol diharamkan karena terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan juga membuka rahasia atau aib dari nasabah kepada orang-orang di sekitarnya. Fatwa MUI menyebutkan bahwa pada dasarnya, perbuatan pinjam-meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabaruk atas dasar tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Demikianlah pandangan, resiko, dan hukum fenomena pinjol di tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lainnya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih.